Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Amin. Kembali lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tolong simak baik-baik materinya ya. Materi hari ini yaitu keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dengan submateri yaitu keberagaman sosial. Tolong disimak baik-baik ya. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Beragam itu bermacam-macam, berbeda-beda ya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural yang berarti memiliki berbagai keberagaman. Bentuk-bentuk keberagaman sosial. 1. Keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, keberagaman tingkat kesejahteraan. Dan yang keempat, keberagaman tingkat pendidikan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas 2 poin ya, yaitu tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama. Bangsa Indonesia lahir dengan adanya keberagaman. Adanya bahasa pemersatu yaitu bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia semakin menjadi satu. Namun, untuk terus dapat menjaga sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman seperti ini, diperlukan kesadaran dan kemauan yang sangat tinggi. Dengan begitu, segala perbedaan dapat disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, untuk bahasa yang pertama kita akan bahas keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Ada suku Sunda, suku Jawa, ya, banyak sekali. Faktor-faktor penyebab keberagaman suku bangsa. Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Setiap pulau dipisahkan oleh lautan dan selat, sehingga membentuk suku bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Kondisi iklim dan keadaan alam dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, kemudian faktor selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan asing. Negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjelajahan pelaut-pelaut asing. Masuknya para pelaut asing tersebut membawa kebudayaan asing yang berkulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Keberagaman suku bangsa menghasilkan keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Kini dengan semakin mudahnya perpindahan penduduk dari berbagai suku dapat dengan mudah berpindah dan menempati wilayah suku lain. Pada umumnya, kita dapat menyaksikan kehidupan yang damai dan bersatu dengan adanya keberagaman suku bangsa di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Sikap persatuan dan kesatuan biasanya diwujudkan dalam bentuk tindakan menghargai, tindakan tidak saling mengganggu, atau bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Nah, kemudian hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa antara lain, yang pertama, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa yang lain. Kemudian, adanya sikap
eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lainnya. Berikut adalah beberapa contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa. Yang pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Yang kedua, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda sehingga kita harus saling menghargai. Yang ketiga, jika kita sebagai pendatang, hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Kemudian, yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang kelima, bersatu akan membuat bangsa Indonesia kuat dan maju. Sebaliknya, perselisihan hanya akan menimbulkan kehancuran dan sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan bangsa lain. Oke, untuk bahasan kedua setelah tadi keberagaman suku bangsa, sekarang keberagaman agama. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama, kemudian tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah, dan menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Sebagai penganut suatu agama, kita harus mengimani dan menjalankan keyakinan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Namun, sebagai warga masyarakat yang beragama, kita harus mengakui bahwa ada orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Sebagai warga masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang di dalamnya tinggal penduduk dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, kita seharusnya dapat bergaul dan bekerja sama dengan baik. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Oke, jazakumullah khair anak-anak hebat. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga kalian bisa memahaminya, bisa mengerti dan faham. Amin. Silakan dibaca buku paketnya agar kalian lebih paham lagi. Mohon maaf dari ustazah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.